jabatan beliau sekarang adalah sebagai pengawas media jenjang SD. Dan beliau juga bertempat tinggal di Jalan Wedana, Lorong Keongmas, nomor 111, Migo, Bandaraya, Banda Aceh. Riwayat terakhir pendidikan beliau adalah Master Administrasi Pendidikan Universitas Syah Kuala. Kemudian riwayat pekerjaan Bapak Caswo adalah yang pertama beliau sebagai guru SD Negeri Wagece, kemudian sebagai guru SD Negeri 67 Percontohan, kemudian menjadi Kepala Sekolah SD Negeri 36 Kota Banda Aceh, dan selanjutnya menjadi pengawas sekolah Disdikbud Kota Banda Aceh. Kemudian pernah juga beliau menjabat sebagai Kasih Kurikulum Bidang Pendidikan SD Disdikbud Kota Banda Aceh pada tahun 2021 dan 2023. Setelah itu beliau kembali lagi menjadi pengawas sekolah, ya, seperti yang sudah sering bersama kita selama karena Bapak Ibu kan masih dalam lingkup yang sama, kita masih banyak rata-rata Bapak Ibu yang bergabung ini adalah asuhan beliau ya Bapak ya, yang selalu dibimbing dan dibina oleh Bapak Caswo. Prestasi yang pernah Bapak Caswo raih yang adalah 10 besar lomba kreativitas pembelajaran mata pelajaran IPS tingkat nasional tahun 2008, kemudian juara 1 lomba guru berprestasi tingkat Provinsi Aceh tahun 2011, serta juara 1 Olimpiade Guru Nasional tingkat Provinsi Aceh tahun 2016. Baik, hanya ini mungkin sekilas profil Bapak Caswo SPD MPD yang dapat saya bacakan. Untuk selanjutnya mungkin dari teman-teman dari di sini juga sudah ada Bapak Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah berhadir malam ini, kita sama-sama belajar ya. Kita juga mungkin masih banyak kekurangan. Jadi dengan malam ini kita belajar, insya Allah ke depan bagi yang belum melaksanakan observasi mungkin dari sini kita mulai untuk melihat ya, sebelum kita membuat modul ajar, CP-nya di mana, bagaimana isi CP-nya, kemudian cara menguraikan CP menjadi TP dan ATP. Jadi untuk materi malam ini Bapak Caswo SPD MPD akan memaparkan tentang CP, kemudian menjadi TP dan menjadi ATP. Nanti Bapak juga akan memberikan contoh-contoh yang dapat mungkin Bapak Ibu terima juga nanti ya di akhir kegiatan ya. Jadi mohon Bapak Ibu dapat menyimak dengan seksama ya, agar pembelajaran kita malam ini lebih bermakna. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin akan kita dengarkan pemateri yang akan disampaikan oleh Bapak Caswo. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Rida selaku host dalam kesempatan webinar malam ini. Bapak Ibu guru hebat dan diantaranya hadir juga ibu-ibu kepala sekolah yang ada di Kota Banda Aceh. Yang hadir di sini semuanya berjumlah lebih kurang 43. Menunjukkan atensi lebih untuk berbuat lebih baik, untuk memperbaiki diri, ya karena kita seperti semboyan Suzuki, ya inovasi tiada henti, ya jadi terus berusaha memperbaiki diri. Mungkin yang hadir di sini adalah Bapak Ibu yang punya motivasi tinggi, apalagi malam minggu mengganggu harusnya waktu bersama keluarga, tapi ini bersama komunitas Banda Meruno Besar ya. Ya, terima kasih semua atas atensinya. Ya, baik Ibu Bapak sekalian, kalau kemarin sekitar 85 peserta yang hadir, ada diantaranya rekan kami dari Aceh Utara. Mungkin sebentar lagi beliau mungkin bisa bergabung. Baik, kita mulai bahwa dalam kesempatan malam ini kita akan mencoba diskusi Ibu Bapak terkait bagaimana menyusun ATP.
Izin ya, share screen dulu. Izin kita menunggu Bapak Caswo share screen. Bapak Ibu, ada teman-teman yang belum bisa masuk, boleh ada. Kami sudah mengirimkan channel YouTube ya untuk live streaming malam ini di dalam grup. Terima kasih. Nampak Ibu Bapak? Nampak Belum? Pak, nampak Pak. Kecil ya. Jelas Pak, Iya, jelas Pak. Jelas. Jelas Pak. Sebentar ya. Baik Bapak. Mungkin terkendala jaringan ya Bapak Ibu, mohon bersabar. Sepertinya Pak Caswo terpental ya? Iya. Ya Bapak Ibu, ini Pak Dasmo kan kepental. Sebentar kita tunggu sebentar aja. Lagi diapain dengan Pak Dasmo. Maaf Ibu Bapak, tadi itu pental. Jaringan kita nggak menentu Pak, nggak masalah Ya. itu. Oke. Kadang baik, kadang ngadat dia Pak. Nampak Ibu Bapak? Sudah Bapak, sudah Sudah nampak. ya? Bapak. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa didengar? Bisa Pak. Ya, baik Bapak Ibu. Pada malam ini kita akan mencoba terkait bagaimana kita menyusun CP menjadi TP dan ATP. Kalau CP Bapak Ibu tidak perlu menyusun, kenapa? Karena sudah disusun oleh kementerian, yaitu Badan BSKAP. Jadi kita fokusnya adalah menyusun TP. Untuk menyusun TP, ATP itu yang menjadi kekuatannya adalah fokus konsep utama itu adalah di TP, penyusunan tujuan pembelajaran.
Kenapa? Karena ATP itu hanya menyatukan TP yang sudah kita susun. Ya. Oke. Ya, capaian pembelajaran itu disusun oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau sering disingkat dengan BSKP Kemdikbudristek yang nomor 033 sebagai penyempurnaan dari keputusan BSKP sebelumnya yaitu 008. Jadi Bapak Ibu, di dalam keputusan BSKP itu mencakup semua CP untuk semua jenjang, semua fase. Jadi kalau dari jenjang SD sampai SMA berarti fase A sampai fase F. Nah, gitu. Kalau kita pahami, sebelum kita jauh ke depan, apa itu CP? Nah, coba apa itu CP Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu, tolong Ya. dijawab. Apa itu CP? Ayo. Yang bisa boleh, kita saling interaktif aja ya Bapak Ibu. Ya, jadi apa CP udah tahu lah. Ya, udah tahu tuh tadi. Baik Bapak Ibu, CP itu kompetensi pembelajaran yang akan dicapai peserta didik dalam setiap fase. Jadi kalau jenjang sekolah dasar itu ada 3 fase, yaitu fase A kelas 1-2, fase B kelas 3-4, fase C kelas 5-6. Jadi yang dikatakan dengan CP adalah kompetensi yang akan dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada setiap fase. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita menelaah capaian pembelajaran, kita turunkan menjadi TP dan pada akhirnya menjadi ATP, kita harus memahami dulu terkait dengan bagaimana rasionalnya, bagaimana tujuan dan karakteristiknya. Jadi sebelum Bapak Ibu merumuskan CP menjadi ATP, kita harus memahami dulu rasional. Apa itu rasional di dalam CP? Yaitu alasan penting mata pelajaran itu dipelajari pada fase tertentu. Jadi mengapa mempelajari matematika? Mengapa mempelajari bahasa Indonesia? Mengapa mempelajari pendidikan agama? Mengapa mempelajari IPAS? Nah, itu semua ada di dalam rasional pada setiap CP pada mata pelajaran. Jadi kita harus pahami itu dulu, jangan langsung kita menelaah CP-nya. Yang kedua, yaitu tujuan. Yaitu kompetensi apa yang akan dicapai setelah anak mempelajari mata pelajaran itu. Nah, itu tujuan dari CP. Nah, yang terakhir adalah karakteristik Bapak Ibu. Nah, ini sangat penting sekali. Karakteristik itu apa yang akan dipelajari pada mata pelajaran tersebut, meliputi elemen-elemen apa atau domain apa yang membentuk suatu mata pelajaran. Sebagai contoh, katakan untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam memiliki elemen ada Quran dan hadis, ada akidah, akhlak, fikih, dan sejarah peradaban. Di mata pelajaran bahasa Indonesia ada menyimak, berbicara, menulis, presentasi, dan membaca. Di mata pelajaran matematika ada elemen bilangan, aljabar, geometri, kemudian analisis data dan pengukuran, dan kalau di SMA ditambah dengan kalkulus. Tapi kalau di jenjang SD hanya 4, yaitu bilangan, aljabar, geometri, dan pengukuran, kemudian analisis data dan peluang.
Nah, itu beberapa karakteristik mata pelajaran. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita harus menelaah dulu sebelum kita menurunkan CP menjadi TP. Supaya apa yang kita susun itu sesuai dengan yang diharapkan. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya bahwa untuk seperti yang saya sampaikan tadi, untuk merumuskan TP dari CP kita harus memahami capaian pembelajar dulu, kemudian baru kita rumuskan tujuan pembelajaran. Selanjutnya tujuan pembelajaran yang sudah kita susun itu akan kita satukan menjadi namanya alur tujuan pembelajaran. Misalnya ada TP1, TP2, TP3 sampai selesai setelah diurutkan secara awal sampai akhir jadilah alur tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Bapak Ibu masih bersama kami? Masih, Pak. Halo? Pak, Masih? masih. Masih, Kak. Tampak slide-nya? Itu slide-nya udah Nggak mungkin ada lagi, Pak, slide-nya. keluar jadi. Ada lari ya? Iya. Oke, ya ya. Oke, tampak? Belum? Nampak, Pak? Nampak. Nampak, Pak. Jaringan di sini nampaknya nih. Nampak Pak, Oke, nampak. ya. Nampak Oke, Pak, baik. jelas. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baik, kita sambung. Ya. Baik Bapak Ibu, dalam alternatif dalam merumuskan TP Bapak Ibu, ada 3 langkah yang Bapak Ibu bisa tempuh. Namun nanti langkah yang mana Bapak Ibu pilih sesuai dengan yang menurut Bapak Ibu lebih mudah. Yang pertama adalah merumuskan TP secara langsung dari CP. Jadi nanti di sini Bapak Ibu kan CP itu dalam bentuk paragraf. Jadi ambil satu kalimat TP1, kalimat berikutnya TP2 dan seterusnya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah merumuskan TP dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi dari CP. Jadi sebelum kita menyusun TP, kita lihat dulu, kita analisis dulu kompetensi dan lingkup materi dari CP. Kemudian yang ketiga adalah merumuskan TP lintas elemen pada capaian pembelajaran. Nah, ini yang kalau menurut persepsi saya ini agak terkendala. Kenapa? Karena setiap elemen mata pelajaran memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi mungkin saya bisa menyarankan untuk boleh memilih alternatif yang pertama atau yang kedua Bapak Ibu. Baik, jadi kompetensi itu apa Bapak Ibu? Jadi komponen dari tujuan pembelajaran itu ada 2 ya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran itu ada 2 komponen utama atau 2 unsur utama, yaitu kompetensi dan konten atau lingkup materi. Kompetensi itu mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang didemonstrasikan oleh peserta didik, itu kompetensi. Kemudian konten adalah konsep atau materi yang akan dibelajarkan oleh siswa atau yang dipahami oleh siswa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang harus kita pahami bersama bahwa TP itu ada 2 komponen utama. Walaupun nanti Bapak Ibu dalam merumuskan ada katakan seperti peserta didik dapat begini, dan seterusnya. Tetapi unsur utamanya adalah 2, yaitu kompetensi dan lingkup materi. Itu terkait dengan TP.
Nah, dalam menyusun TP ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan Bapak Ibu dalam menyusun ATP itu. Nah, ya, prinsip penyusunan ATP Bapak Ibu. Yang pertama adalah TP tujuan yang lebih umum, bukan tujuan pembelajaran harian. Sebagaimana Bapak Ibu ketika menyusun rencana pembelajaran atau persiapan mengajar pada kurikulum sebelumnya, itu kan kita kenal dengan TIK, tujuan instruksional khusus, di mana di dalam TIK itu Bapak Ibu menggunakan kata kerja operasional. Yang dituntut adalah satu kata kerja operasional atau satu kompetensi Bapak Ibu. Akan tetapi di dalam penyusunan tujuan pembelajaran itu bukan seperti TIK, artinya kompetensinya bisa lebih dari satu. Maka di sini dijelaskan tujuan pembelajaran, tujuan yang lebih umum. Nah, gitu. Jadi dalam satu TP bisa lebih dari satu kompetensi. Nah, gitu. Bukan seperti pada tujuan TIK ya. Nah, gitu. Itu yang harus kita pahami bersama Bapak Ibu. Yang kedua, alur tujuan pembelajaran tuntas satu fase Bapak Ibu. Karena setiap ini kan kalau SD kan ada 3 fase. Fase A, B, C. Jadi tuntas satu fase. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga bahwa ATP dikembangkan secara kolaboratif. Nah, kenapa harus kolaboratif Bapak Ibu? Karena di dalam satu fase kan ada 2 kelas kalau di sekolah dasar, yaitu fase A untuk kelas 1-2, fase B untuk kelas 3-4, fase C untuk kelas 5-6. Bahkan kalau jenjang SMP, fase D itu kelas 7, 8, 9 itu satu fase Bapak Ibu. Nah, jadi kalau di jenjang SD kita dominan teman-teman kita dari SD semua ya. Jadi dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, dalam menyusun TP, berarti guru kelas 1 harus berkolaborasi dengan guru kelas 2. Guru kelas 3 berkolaborasi dengan guru kelas 4. Guru kelas 5 berkolaborasi guru kelas 6. Mungkin untuk saat ini yang bisa berkolaborasi terutama bagi yang melaksanakan kurikulum merdeka jalur IKM itu baru kan kelas 1, 2, 4, 5. Berarti yang bisa berkolaborasi saat ini adalah guru kelas 1 dan kelas 2. Namun tidak salahnya bagi guru kelas 3 yang belum menerapkan kurikulum merdeka bisa berkolaborasi dengan kelas 4. Kelas 4 mengajak teman dari guru kelas 3 dalam menyusun ATP tadi. Baik, selanjutnya prinsip yang dalam penyusunan ATP yang keempat adalah bahwa ATP dikembangkan sesuai dengan karakteristik setiap mata pelajaran. Baik Bapak Ibu, tadi disampaikan di depan bahwa dalam menelaah capaian pembelajaran kita harus memahami karakteristik mata pelajaran. Seperti tadi saya sampaikan di depan bahwa mata pelajaran agama terdiri dari elemen fikih, Quran, hadis, akidah, akhlak, sejarah peradaban. Kemudian kalau mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, jadi berbeda-beda. Oleh karena itu kita harus pahami betul. Ada yang sifatnya berbagi elemen, ada yang antar elemen itu dalam satu pertemuan seperti dalam pelajaran bahasa Indonesia, kita tidak mungkin mengajar hanya berbicara saja, atau menulis saja, atau menyimak saja. Jadi semua berkolaborasi, artinya dalam satu topik atau dalam satu konteks itu mencakup semua elemen. Nah, jadi setiap mata pelajaran memiliki karakteristik yang berbeda. Selanjutnya, penyusunan ATP tidak perlu lintas fase Bapak Ibu. Artinya tidak perlu Bapak Ibu menyusun fase A dengan fase B bergabung. Prinsipnya ya. Jadi cukup satu fase saja. Artinya fase A kelas 1 dengan kelas 2 gitu. Nah, itu prinsip yang harus diikuti dalam menyusunan ATP Bapak Ibu.
Selanjutnya, ATP menjelaskan satu ATP tidak bercabang. Paham kira-kira Bapak Ibu? Kalimatnya membingungkan ya. Iya. ATP menjelaskan satu ATP tidak bercabang. Artinya begini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah menyusun ATP, TP bukan ATP ya, menyusun tujuan pembelajaran. Bapak Ibu kan ada TP1, TP2, TP3 sampai TP sekian yang terakhir. Nah, itu jadi satu kesatuan. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu misalnya ada TP1, kemudian TP2, nanti ada TP3A, TP3B, itu artinya bercabang Bapak Ibu. Nanti TP 4A, 4B, 5-nya satu lagi. Nah, TP 5A. Itu yang dimaksud dalam prinsip yang keenam. Jadi ATP itu penyusunnya linear. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi tidak bercabang. Itu maksud dari prinsip yang keenam. Kemudian Bapak Ibu, prinsip yang ketujuh, ATP fokus pada pencapaian CP, bukan profil pelajar Pancasila. Nah, ini perlu dicermati ya, Ibu dan Bapak guru hebat. ATP fokus pada pencapaian CP, bukan profil pelajar Pancasila. Kenapa Bapak Ibu? Ingat, di struktur kurikulum itu tentang profil pelajar Pancasila itu ada alokasi waktu tersendiri. Sehingga kalau kita lihat nanti Bapak Ibu, kalau jam pelajaran di kelas itu dengan kurikulum 13 itu tidak berubah. Artinya jumlah alokasi waktu sama. Hanya bedanya kalau kurikulum ke-13 itu pembagiannya per minggu, tetapi di dalam struktur kurikulum Merdeka dihitung dalam 1 tahun satu pelajaran itu. Contoh ya, kalau mata pelajaran agama kan 4 jam per minggu, tapi di situ kan 4 kali 36, karena estimasinya dalam 1 tahun pelajaran 36 minggu. Kalau 4 kali 36 berapa Bapak Ibu? Berapa? 4 kali 3, 6. 4 kali 3, 120. 6 kali 3, 18. Berapa? 103. 4, 120 tambah 18, 138. Nanti dikurang 36. Kenapa dikurang 36? Karena 1 jam dari 4 jam itu dipakai untuk P5. Sehingga nanti kalau di kelas 1, pelajaran agama berkontribusi 1 jam, pelajaran PJOK berkontribusi 1 jam, pelajaran bahasa Indonesia 2 jam, pelajaran matematika 1 jam, seni budaya 1 jam, sehingga nanti 7 jam. Nah, 7 jam itu per minggu di kelas 1 sampai kelas 6. Nanti apabila sudah menerapkan semua, itulah untuk profil pelajar Pancasila. Jadi oleh karena itu, ATP yang disusun fokus pada pencapaian CP, bukan profil pelajar Pancasila. Baik, selanjutnya bagaimana cara menyusun TP menjadi ATP, Bapak Ibu? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pengurutan dari konkret ke abstrak. Artinya Bapak Ibu, kalau di dalam pembelajaran pun misalnya seperti kita mau mengajarkan pembelajaran matematika, kan kita tidak mengenalkan rumus segitiga sebelum anak mengenal bangun segitiga seperti apa. Kita tidak mengenalkan katakan kubus, bahwa kubus itu memiliki ini sebelum anak melihat kubus itu sendiri konkret. Artinya pengurutan dari konkret ke abstrak. Kemudian pengurutan deduktif Bapak Ibu. Nah, yang kedua, pengurutan deduktif itu maksudnya dari umum ke khusus. Misalnya Bapak Ibu mau mengajarkan tentang alat angkutan, kita nggak menyampaikan katakan kereta api, pesawat, sepeda motor,
Kita katakan alat angkutan. Alat angkutan terdiri dari ada angkutan darat, angkutan laut, angkutan udara, angkutan darat. Contohnya ini, itu namanya dari deduktif ke induktif. Nah, itu pengertiannya Bapak Ibu. Selanjutnya pengurutan dari mudah ke yang lebih sulit. Nah, sebagai contoh, misalnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, mau katakan pemenggalan suku kata, dari kata ke suku kata. Diawali dengan kata yang sukunya sedikit, misalnya muda. Nanti baru kata yang katanya panjang, misalnya menggembirakan. Nah, baru dipisahkan nah, dan seterusnya. Jadi dari yang mudah ke yang sulit. Kemudian pengurutan secara hierarki, Bapak Ibu. Artinya apa? Pengurutan secara hierarki itu adalah misalnya dia tidak bisa B kalau belum melewati A. Tidak bisa mengerjakan C kalau belum bisa mengerjakan B. Nah, gitu Bapak Ibu. Ini khususnya terutama sekali pada pelajaran matematika Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengajar perkalian kalau anak belum belajar penjumlahan. Benar. Kenapa? Karena perkalian adalah penjumlahan berulang. Kita tidak bisa mengajar pembagian kalau anak belum belajar pengurangan. Kenapa? Karena pembagian adalah pengurangan berulang. Itulah yang dikatakan dengan hierarki Bapak Ibu. Nah, yang terakhir adalah scaffolding. Nah, tadi di sini ada nampak Pak Indra, ini lebih tahu nih, terutama nih. Metode pengurutan yang meningkatkan standar performa sekaligus mengurangi bantuan secara bertahap. Ini maksudnya Bapak Ibu, metode yang meningkatkan standar performa, meningkatkan standar kompetensi, sekaligus mengurangi bantuan secara bertahap. Misalnya Pak Indra ini ngajar berenang anak-anak. Sebelum ngajar berenang kan bagaimana belajar mengapung dulu, Pak Indra peragakan, demonstrasikan mengapung. Nah, setelah itu habis itu anak kan diajarkan bagaimana mengapung. Nah, pertama diberikan bantuan kan, bantuan tangan supaya anak tidak tenggelam. Nah, pelan-pelan lama-lama dilepas. Nah, setelah bisa mengapung baru bisa berenang. Itulah yang dikatakan dengan scaffolding. Artinya mengurangi bantuan seiring kompetensi atau kemampuan yang dimiliki siswa semakin bagus. Itu yang dikatakan pengurangan bantuan secara bertahap sesuai dengan kompetensi yang berkembang. Dikatakan scaffolding Bapak Ibu. Baik, selanjutnya. Nah, ini sebelum mungkin disambung, ini kita sudah masuk ke substansi Bapak Ibu. Nah, ini contoh CP CP untuk mata pelajaran matematika fase C. Nah, fase C berarti untuk kelas berapa Ibu Bapak? Untuk kelas 34, 56. Oh, iya. Untuk kelas 5 dan 6. Ya, kelas 5 dan 6. Ada berapa elemen? Nah, di matematika ada SD ada 4 ya. Ada bilangan, aljabar, geometri pengukuran, analisis data, dan peluang. Ya, ada 4. Nah, ini yang saya coba tampilkan adalah dari elemen bilangan Bapak Ibu. Nah, ini kalau fase C berarti untuk kelas 5 dan kelas 6. Ingat Bapak Ibu, tadi di depan komponen utama dari TP ada 2. Apa saja? Kompetensi. Iya, yang kedua? Yang kedua lingkup materi. Lingkup materi atau konten ya. Ya. Ini sebagai contoh ini. Pada fase C ini peserta didik dapat menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan pada bilangan caca sampai dengan 1 juta. Nah, ini kompetensinya yang mana Ibu Bapak? Yang menunjukkan. Iya, menunjukkan pemahaman. Terus menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan. Nah, itulah kompetensi Bapak Ibu. Kemudian konten atau materi adalah bilangan caca sampai dengan 1 juta. Yang 1 juta itu konten. Selanjutnya
mereka dapat. Nah, mereka ini siapa? Peserta didik ya. Karena di peserta dalam didik. capaian pembelajaran itu ada kata-kata yang artinya sudah mengikuti yang di atas. Artinya tidak disebut lagi. Ini sebagai contoh. Mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, melakukan komposisi, dekomposisi bilangan tersebut. Nah, mana yang bilangan tersebut? Yaitu tadi bilangan caca sampai 1 bilangan juta. caca sampai dengan 1 juta. Nah, inilah. Sampai 1 juta. Iya, jadi kita harus memahami itu. Mana bilangan tersebut? Karena ini masih korelasi dalam satu paragraf, berarti kalimat di atas. Jadi yang dikatakan bilangan tersebut adalah bilangan caca sampai 1 juta, Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya, ini ada 3 kalimat dalam paragraf ini. Mereka juga dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan uang. Nah, Bapak Ibu, kompetensinya yang mana pada kalimat ketiga? Mereka dapat menyelesaikan masalah. Iya, menyelesaikan masalah. Bagus. Iya. Menyelesaikan masalah itu kompetensi, uang atau berkaitan dengan uang itu konten atau materi. Nah, Bapak Ibu, tadi di depan ada disampaikan ketika kita menyusun TP bahwa bisa langsung mengambil CP menjadi TP. Satu. Yang kedua, menganalisis kompetensi dulu, memisahkan mana kompetensi, mana konten. Nah, kedua. Yang ketiga, lintas. Jadi langsung disusun lintas elemen. Nah, dalam kesempatan ini menurut yang saya pahami, berdasarkan panduan itu Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu apa yang saya sampaikan ini semua ada di panduan pembelajaran dan asesmen. Nanti Bapak Ibu bisa download ataupun mungkin nanti di grup ini saya kirimkan panduan pembelajaran dan asesmen. Semua memandu kita bagaimana menyusun TP, bagaimana menyusun ATP. Kalau CP ada di halaman 11 Bapak Ibu di buku panduan itu Bapak Ibu telaah. Kalau menyusun TP ada di halaman 15. Nanti Bapak Ibu coba buka. Kalau di ATP itu di halaman kalau tidak salah 19 atau 20. Nah, nanti Bapak Ibu cermati lebih jauh di situ. Kalau mungkin dalam waktu 1 jam kan nggak mungkin kita langsung, harapan saya nggak langsung paham. Nah, kalau langsung paham nanti Bapak Ibu nggak belajar lagi. Harapan saya ini minimal memberikan gambaran gitu Bapak Ibu. Nah, jadi tadi yang pertama kalau langsung Bapak Ibu, cukup dengan ini Bapak Ibu, kalimat pertama sampai titik itu jadi 1 TP. Nah, itu. Berarti peserta didik dapat menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan pada bilangan caca sampai 1 juta. Itu 1 TP. Peserta didik dapat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, melakukan komposisi dan dekomposisi bilangan caca sampai dengan 1 juta. TP kedua. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan uang. Nah, itu TP ketiga. Namun Bapak Ibu, ketika terlalu padat TP-nya, boleh Bapak Ibu pilah. Gitu. Sekarang saya lihat contohkan dari analisis ini pada slide berikutnya Bapak Ibu. Nah, kita lihat. Nah, ini kan apabila kita memakai alternatif tawaran yang kedua, kita pisahkan dulu kompetensi. Ini kompetensi menunjukkan, membaca, menulis, menentukan. Kemudian membandingkan, mengurutkan, melakukan, kemudian menyelesaikan masalah. Inilah kompetensinya Ibu Bapak berdasarkan CP tadi. Nah, kemudian apa konten atau materi yang ada di dalam CP tadi? Bilangan caca sampai dengan 1 juta. Nilai tempat berkaitan dengan uang. Nah, inilah kontennya Bapak Ibu berdasarkan CP tadi. Kalau kita susun menjadi TP, menjadi seperti ini Bapak Ibu. Nah,
Ini. Jadi ini sudah saya berikan warna untuk memudahkan kita memahami. Ya. Contoh pada paragraf pertama ya. Pada fase C ini, peserta didik dapat menunjukkan. Menunjukkan yang saya berikan warna biru adalah kompetensi ya. Bilangan caca sampai dengan 1 juta adalah konten. Nah, Bapak Ibu ingat fase C kelas berapa? Kelas 6. 1 dan ke 6. kelas 5 5 dan 6. Ya. Bapak Ibu, kalau kita mungkin lihat Bapak Ibu di buku teks yang Bapak Ibu gunakan di kelas 5, mungkin nggak sampai 1 juta, karena ingat, ini pada akhir fase. Artinya pada akhir fase, kalau fase C kan kelas 6, berarti di kelas 6 lah dia harapannya tercapai. Berarti di kelas 5 kontennya bisa diperkecil. Artinya apa? Kalimat kompetensinya sama, hanya lingkup materi atau kontennya lebih kecil dari segi bilangan atau lebih sederhana daripada kompleksnya. Makanya saya contohkan sampai dengan 100.000. Namun demikian bilangannya nanti Bapak Ibu lihat di buku teks, gitu ya. Apakah kira-kira sejalan? Nanti disesuaikan. Jadi karena kelas 5 dan kelas 6 sama kompetensinya, cuman lingkup materinya yang berbeda atau lebih dalam. Seperti pada kurikulum K13, ingat di matematika itu yang saya masih ingat, kelas 5 FPB KPK-nya hanya 2 bilangan 2 angka. Tapi di kelas 6 sudah 2 bilangan 3 angka. Bapak Ibu maksudnya 2 bilangan 2 angka itu misalnya FPB antara 12 dan 24. Kan 12 2 angka. 24 2 angka. 2 bilangan. Bilangan pertama 12, bilangan kedua 24. Nah, jadi 2 bilangan 2 angka. Tapi di kelas 6 2 bilangan 3 angka. 3 bilangan 2 angka. 3 bilangan itu misalnya 12, 24, 30. Nah, jadi ada 3 bilangan, masing-masing 2 angka. Nah, jadi sangat tergantung ketika kelas 5 itu cukup 2 bilangan, tapi di kelas 6 itu sampai 3 bilangan. Sama juga seperti ini. Di kurikulum Merdeka ini, misalnya di kelas 5 sampai bilangan 100.000, di kelas 6 sampai 1 juta. Nah, jadi kompetensinya sama, hanya materinya atau bilangannya lebih besar gitu. Maka nanti kita bisa pisahkan, yang hitam itu untuk kelas 5, yang warna ini untuk kelas 6. Nah, gitu. Karena ini kan satu fase. Ingat fase itu untuk 2 kelas ya, kelas 5 dan kelas 6. Nah, sekarang begitu juga di bawah. Membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, melakukan komposisi, dekomposisi bilangan tersebut. Bapak Ibu, kalau misalnya ini terlalu besar atau terlalu panjang, kita bisa putuskan TP ini jadi 2. Misalnya membaca, menulis, menentukan nilai tempat bilangan caca sampai dengan 100.000. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah membandingkan, mengurutkan, melakukan komposisi, dekomposisi bilangan sampai dengan 100.000. Jadi kita pecah jadi 2. Juga boleh Bapak Ibu. Itu karena ini kan kita yang membuat. Gitu. Dan seterusnya sampai ke bawah Bapak Ibu. Itu cara-cara kita menyusun CP menjadi ATP Bapak Ibu. Nah, ini di pelajaran matematika. Baik, kita lihat. Ya. Nah, ini sekarang kita coba berlatih sama-sama Bapak Ibu. Misal ini, mereka dapat melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan caca sampai dengan 100.000.
Ya. Kemudian yang kedua, mereka juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FB. Bapak Ibu, kira-kira yang pertama, tawaran yang pertama jadi berapa TP Bapak Ibu? 2. 2. Ya. Mulai mereka dapat melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan cacat sampai dengan 100.000 TP pertama. TP Ya. kedua, mereka juga dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan KPK dan FBB. Nah, Bapak Ibu, kalau bisa kita pecah Bapak Ibu, kita bisa jadi 4. Nah, kenapa? Terutama sekali pada kalimat pertama sampai bilangan cacah ini kita bagi 2. Yang pertama, penjumlahan pengurangan 1 TP. Ya. Ya. Kemudian perkalian pembagian 1 TP. TP. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan pengurangan bilangan cacah sampai dengan 100.000. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan cacah sampai dengan 100.000. Udah berapa TP? 2. Nah, dan itu tidak boleh dibolak-balik. Ya. Karena sifatnya hierarki kan? Ya. Penjumlahan pengurangan dulu, baru perkalian, pembagian. Nah, sekarang Bapak Ibu, yang kedua. Yang kedua bisa kita bagi 2. Apakah Bapak Ibu langsung ujuk-ujuk katakan menyelesaikan masalah terkait dengan KPK dan FBB? Tidak. Tentu Bapak Ibu pertama kan harus tahu dulu anak-anak peserta didik dapat menentukan KPK dan FBB suatu bilangan. Nah, itu dulu yang pertama. Kan kita tidak langsung menyelesaikan masalah. Nah, menentukan KPK dan FBB suatu bilangan. Sebagai contoh, KPK dari 15 dan 20 adalah, nah itu baru menentukan. Tapi kalau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK, itu lain. Soalnya bukan demikian. Sebagai contoh, misalnya, si A les setiap 2 hari sekali. Si B les setiap 3 hari sekali. Hari ini tanggal 6. Kapan si A dan si B akan les bersama-sama kembali? Nah, gitu. Itu namanya menyelesaikan masalah berkaitan dengan KPK. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi hal yang berbeda. Terkait dengan FBB juga begitu. Misalnya, FBB dari katakan 12 dan 16 adalah, nah itu baru menentukan masalah FBB KPK, masalah FBB. Tetapi kalau masalah terkait dengan FBB itu berbeda lagi. Misalnya, Ibu Rida kedatangan tamu. Bu Rida akan menghidangkan 12 buah mangga dan 16 buah jeruk. Buah mangga dan jeruk itu akan dihidangkan dalam beberapa tempat, di mana setiap tempat jumlahnya sama banyak. Nah, tolong bantu berapa tempat yang harus disiapkan Bu Rida. Nah, itu namanya menyelesaikan masalah berkaitan dengan FBB. Nah, jadi dari capaian pembelajaran ini bisa keluar 4 TP. Nah, gitu Bapak Ibu, cara merumuskan CP menjadi TP. Baik, ini contoh di matematika. Kita coba lagi. Ini contoh di pelajaran lain, Ibu Bapak. Nah, ini pelajaran pendidikan Pancasila. Oh, Ibu Bapak, nanti kalau Bapak Ibu melihat katakan, karena kadang kita untuk merubah kebiasaan lama kan agak sulit. Jadi pendidikan Pancasila ada, saya lihat itu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Itu di kurikulum ke-13 ya. Untuk saat ini kurikulum Merdeka nomenklaturnya adalah pendidikan Pancasila. Di mana pendidikan Pancasila itu ada 4 elemen ya. Pancasila itu sendiri,
Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan satu lagi NKRI. Ya, itu. Pada fase A ini untuk kelas 1 dan 2, ini saya ambil contoh fase A untuk elemen Pancasila, Bapak Ibu. Nah, ini. Ini yang saya berikan warna merah kira-kira terkait apa ini Bapak Ibu? Kompetensi. Iya, kompetensi, betul sekali. Kalau kita mau turunkan CP pakai alternatif yang pertama atau cara yang pertama, ada berapa TP ini Bapak Ibu? Nih. Bisa 2, Pak. 2 atau 2. 3? Atau 3, ya. Mengenal 3 ya? 3 bisa. Nah, yang pertama, kalau langsung aja kita penggal berdasarkan kalimat. Mengenal dan menceritakan sila dan simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila, 1 TP. Yang kedua, mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan antara simbol dan sila dalam lambang negara Garuda Pancasila, 2. Yang ketiga, apa? Menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga dan sekolah. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi bisa saja 3. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengenal sendiri, menceritakan sendiri juga silahkan. Jadi mana yang kira-kira menurut Ibu Bapak, karena itu tadi bahwa di dalam TP itu komponennya ada 2, kompetensi dan konten. Dan harus dipahami TP itu kompetensinya adalah lebih umum, ya, bukan seperti tujuan pelajaran pada kalau di kurikulum ke-13 ada tujuan instruksional, ya, tujuannya lebih khusus, tujuan khusus. Jadi hanya 1 kata kerja operasional, nah, gitu. Kalau ini TP di sini bisa lebih dari 1 kompetensi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu untuk memudahkan Bapak Ibu juga boleh seperti ini saja. Artinya berdasarkan kalimat 1 TP, karena mungkin lebih mudah menurut Bapak Ibu, silakan saja. Nah, itu. Ini contoh untuk Pancasila fase A. Bapak Ibu, bisa saja setelah Bapak Ibu susun nanti, untuk fase A antara kelas 1 dan kelas 2 itu sama ATP-nya. Sama, misalnya yang pertama, mengenal dan menceritakan simbol dan sila-sila Pancasila lambang negara Garuda Pancasila, itu pertama. Yang kedua, mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan antara simbol dan sila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga dan sekolah. Cuman bedanya kalau di kelas 1 mungkin baru mengenal simbol, misalnya simbol apa padi dan kapas itu sila keberapa? Nah, bintang. Ya. Bisa saja lagi kalau kelas 1 bunyi Pancasila sila pertama. Nah, sila pertama apa bunyinya? Nah, gitu. Nah, jadi TP-nya sama tapi kontennya berbeda. Lebih dalam, gitu. Boleh seperti itu Bapak Ibu. Karena setiap mata pelajaran memiliki karakteristik yang berbeda, ya. Oke. Selanjutnya, oke. Bapak ada yang mau bertanya sepertinya. Oh, sekarang. Oh, boleh. Sebelum boleh, kita Pak. sambung. Ini ajan. Ajan. Berbeda-beda. Iya, Bu Irda. Nanti kan banyak teman-teman bisa dibantu. Ya, silakan Bu Rida. Siapa ya? Bu Irda Yana, Pak. Silakan Bu Irda. Boleh Bu Irda. Bisa jeda sebentar nggak ya? Karena ajan. Di sini udah siap azan. Kami izin Pak ya. Di sini Ya. kami kan ada guru PJOK Pak, ada beberapa orang PJOK. Sesekali tampilkanlah Pak yang berkenaan dengan kami. Karena kan jangan guru kelas semua Pak. Iya. Kami di sini ada 8 orang, saya lihat guru PJOK-nya. Jadi kami ingin tahu juga bagaimana sih prosesnya kalau pelajaran kami. Itu aja Pak. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih. Iya. Jadi contoh ya Pak. Ya, saran oke. Ya, terus ada lagi mungkin Bu
Bu Rida. Tadi ada yang raise hand. Setelah Bu Irda. Mungkin sementara belum ada Pak. Tadi ada Ya, satu orang. Oke ya. Oke. Baik, mungkin sambil ini seperti tadi ada disampaikan sama Bu Irda ya. Oke, terima kasih Bu Irda atas masukannya. Baik, kita coba misalnya ini kebetulan yang tampil di sini adalah saya mudah-mudahan ada bisa ditampilkan bahannya di sini Bu Irda sebentar ya. Oke. Sambil biar tercerahkan ya Pak Guru PJOK-nya gitu ya. Ya, ini sebagai ini mungkin kalau tayangkan ini bisa saya bacakan, katakan karakteristik misalnya di PJOK tadi kalau di elemen matematika kan ada bilangan, aljabar, geometri, pengukuran data dan peluang. Kalau di PJOK elemennya itu ada 4, yaitu keterampilan gerak, pengetahuan gerak, pemanfaatan gerak, dan pengembangan karakter dan internalisasi nilai-nilai gerak. Nah, itu elemen utama dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada 4 elemen untuk PJOK. Sebagai contoh, pada fase A ya. Nah, ini pada fase A, kelas 1 berarti dan kelas 2 pada PJOK. Pada akhir fase, peserta didik menunjukkan kemampuan dalam menirukan aktivitas pola gerak dasar. Saya tanya kepada ibu-ibu, ada Pak Indra, ada Bu Irda tadi, kalau misalnya peserta didik menunjukkan kemampuan dalam menirukan aktivitas pola gerak dasar. Kompetensinya yang mana ibu-ibu? Menunjukkan kemampuan dan menirukan aktivitas pola gerak dasar. Yang mana? Melakukan, Pak. Iya, menunjukkan kemampuan. Itulah kompetensinya. Dalam menirukan aktivitas pola gerak dasar. Pola gerak dasar. Itu 1. Kemudian menunjukkan kemampuan dan menirukan aktivitas senam. Nah, itu 2. Aktivitas gerak berirama, aktivitas permainan dan olahraga air. Jadi itu keterampilan gerak contoh di fase A untuk olahraga. Nanti Bapak Ibu, ini kebetulan minta maaf saya nggak siapkan slide-nya terkait olahraga. Tadi yang tidak ada di sini malah seni dan olahraga. Yang saya siapkan bahasa Indonesia, matematika, IPAS, itu. Jadi itu gambarannya Bu Irda. Ya, ini sebagai contoh lagi ya. Ini ada konten materi di fase A. Fase A itu ya. Terkait dengan keterampilan. Ini fase A. Berarti kelas 1 dan kelas 2. Bapak Ibu nanti bisa memilah mana yang kelas 1, mana yang kelas 2. Atau mungkin dua-duanya bisa. Misalnya aktivitas pola gerak dasar. Itu kelas berapa biasanya Ibu-ibu dan Bapak? Bu Erna, Bu Irda, kelas? Kalau pola gerak dasar Pak, semua kelas. Nah, artinya tinggal maksudnya kombinasinya aja mungkin ya. Kalau kelas 1 mungkin lebih sederhana, kelas 2 mungkin sudah ada kombinasi gitu. Kemudian aktivitas 6 itu materinya. Aktivitas gerak berirama dan aktivitas permainan dan olahraga air. Nah, olahraga air itu kondisional, di situ disebutkan artinya apa Ibu Bapak? Apabila tidak ada sarana tidak bisa dilakukan. Nah, itu sifatnya kondisi. Pengetahuan, terkait dengan pengetahuan, karena tadi elemennya ada 4 ya untuk olahraga, yaitu keterampilan, pengetahuan, pemanfaatan, pengembangan karakter. Ada 4 itu. Kalau pengetahuannya, pada akhir fase ini peserta didik mengetahui prosedur dalam melakukan pola gerak dasar aktivitas. Berarti kalau mengetahui prosedur dalam melakukan pola gerak dasar, kompetensinya yang mana Ibu? Peserta didik mengetahui prosedur melakukan ya. Mengetahui prosedur
dalam melakukan. Nah, itulah gerak. kompetensinya. Tetapi pola gerak dasar, aktivitas senam, aktivitas gerak berirama itu adalah materi atau konten. Ya. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu bisa diambil kompetensinya sama, nanti kontennya dipecah-pecah. Berarti kalau sebagai contoh pada terutama di keterampilan dulu Bapak Ibu, contoh 1 ya. Nah, contoh 1, peserta didik menunjukkan kemampuan dalam menirukan aktivitas pola gerak dasar, 1 TP. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam menirukan aktivitas senam, 2. Peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam menirukan aktivitas gerak berirama, 3. Nah, dan seterusnya, jadi aktivitas permainan dan olahraga air. Jadi itu cara menyusun TP-nya Bapak Ibu. Kompetensinya 1, tapi kontennya banyak. Ganti-ganti. Nah, gitu. Jadi satu elemen ini bisa sampai 4, sangat tergantung pada kontennya. Nah, gitu. Itu Bu Irja ya. Nah, mudah-mudahan Makasih, Pak. nggak paham lah. Kalau paham nanti nggak belajar lagi. Ya. Jadi minimal bisa memberikan bayangan, Ibu ya. Ya, terima kasih, Pak. Itu terkait Bapak, dengan ada lagi olahraga. yang bertanya, Bapak, mohon izin. Mungkin ada yang Ya. bertanya. Ini Bapak Ya, Kepala silakan. Jabid. Silakan untuk Bapak. Silakan Pak Jabid. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Teman saya Jessica Majudu. Baik Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Memang ini sudah semakin rumit ya. Ternyata hukum merdeka ini tidak bisa merdeka juga. Harus kita belajar. Iya kan? Jadi harus banyak pelatihan-pelatihan, apalagi yang Zoom seperti ini menurut saya kurang efektif juga, kecuali Pak Jaswo misalnya berkunjung ke sekolah saya, memberikan secara langsung ya. Itu diundang nanti Pak, diundang Pak Jaswonya. Kalau ada waktu, sekali saya lihat sebagai pengawas, narasumber dan sebagainya. Jadi pada waktu kita siap menerima beliau supaya pemahaman guru-guru itu sangat baik. Kalau seperti ini kan banyak sekali audien lagi agak susah. Apalagi tadi Pak Jawo tidak bawa itu ya untuk kesenian dan PJOK. Jadi orang-orang mapel itu bingung juga. Jadi itulah kondisi kita dengan Guru Merdeka ini. Yang pertama Pak, saran saya atau usulan ya, itu materi-materinya kalau bisa diupload dulu ke kami sehingga kami bisa belajar sebelum Bapak menjelaskan. Jadi narasumber mestinya menurut saya harus memberikan materi dulu kepada kami. Kami belajar, baru nanti Bapak menjelaskan. Mana yang kurang kami bisa bertanya. Tapi kalau bukan Bapak aja, seumumnya begitu. PowerPoint ya. PowerPoint. Jadi saya khawatir juga Pak PowerPoint ini bisa hilang power, gak ada poin, pulang kosong aja. Jadi kebiasaan itu satu hal. Hal yang kedua, menyangkut dengan apa yang disampaikan ini, saya menyarankan supaya ini top down Pak, diberikan saja Pak. Kalau menyusunnya kayaknya gurunya nggak mampu nih. Saya lihat sumber daya guru kita itu menyusun yang seperti CPTP itu silah-silah aja bingung. TP apa, TP ada dulu kan enak itu kan. RPP ini begitu kan, sekarang sudah beralih, padahal sama aja sebenarnya. Kalau kita lihat CPTP sama, cuma membuat istilah-istilah itu membuat orang bingung lagi apa itu barang. Jadi ini harus disederhana Pak, kalau bisa diperbandingkan dengan yang lama sehingga guru connect itu. Karena ini walaupun saya di PSP angkatan 2 ini sebenarnya yang tahun ini sudah selesai Pak, artinya kelas 36 sudah masuk ke sistem ya. Jadi sudah semuanya saya minta untuk ikut Zoom ini, bagus ini menurut saya. Tapi guru-guru kita mungkin karena di Pusaban ya, jadi mungkin tertidur atau beribadah, saya nggak tahu. Ini sebenarnya menurut saya suatu jadwal yang kurang tepat untuk isi Aceh, karena malam ini malam di Pusaban ijabah doa. Jadi orang fokus lagi, saya di antara di Pusaban saya dengar juga ini, dan biar dapat sertifikat. Lain apa? Istri saya sama juga, ini sudah ikut istri saya ini.
tadi katanya dapat sertifikat kan nih? Ya kalau itu dapat lah Pak Caswo ada situ, Pak Mukli ada situ, dapat. Jadi Pak cara sedikit supaya apa rileks lah, jangan terlalu tegang. Karena memang saya lihat ditegang nih. Banyak Enggak tegang, Pak. Enggak tegang. Mana ada tegang, Pak? Nah, Kita di sini interaktif, Pak. saya tegang sendiri kan, karena materi-materinya berat nih menurut saya, nggak ada sederhana. ada proses ini. Kalau listrik bunyi, mungkin Bapak Caswo itu sudah masuk ke level SMP, SMA, sedangkan kita ini bicara tentang pendidikan dasar SD ya. Jadi angka-angkanya jangan sampai juta-jutaan Pak anak Pak. Jadi ada aja lah, sehingga kami ini yang bodoh-bodoh ini bisa lah mencerna gimana angka-angka itu, sehingga kalau Bapak nanti SMA ya buat aja itu sesuai dengan materi SMA. Barangkali itu Pak, mohon maaf kalau kritik saya tidak menyenangkan. Menurut saya ini pertanyaan harus dijawab. Oke, terima kasih Pak Jabid sarannya. Nanti kami titip lewat grup, kan ada yang sudah hadir di sini kan ada di grup, nanti slide ini kami kirim itu satu. Yang kedua, memang kami fokusnya ke SD, kalau ke SMA juga saya kewalahan, cuman hanya menyinggung fasenya saja kalau fase sampai SMA ya. Oke, kemudian Bapak Ibu, kemarin Pak Muklis juga menyampaikan bahwa ya kita masih diberi kemudahan. Pada malam ini kita memberikan tawaran atau setidaknya sedikit pemahaman bagaimana menyusun CP menjadi TP. Bapak Ibu juga ada 3 pilihan terkait dengan ATP ini. Yang pilihan yang pertama, Bapak Ibu membuat sendiri, itu satu. Nah, ini contohnya kita sedang belajar membuat. Nah, itu. Yang kedua, Bapak Ibu memodifikasi yang sudah ada, yang disiapkan oleh kementerian melalui PMM. Jadi yang sudah ada di-download, nanti dimodifikasi sesuai dengan kondisi karakter sekolah masing-masing. Itu tawaran yang kedua. Tawaran yang ketiga, itulah yang seperti Pak Jabid sampaikan, itu tawakal. Artinya mengambil yang ada dari PMM langsung dipakai. Nah, gitu. Jadi ada tiga tawaran. Jadi silahkan dipilih sesuai dengan kondisi masing-masing. Yang kegiatan malam ini kita mencoba mengarah ke yang pertama, artinya kita mencoba menyusun sendiri. Terima kasih Pak Jabid atas masukannya. Ya, baik. Memang betul kalau mungkin saya tambahkan sedikit ya Pak Jabid. Memang komunitas kita ini bukan hanya mendengarkan materi saja. Jadi untuk ke depan apabila kita nih belum tuntas dengan CP, ATP sampai ATP ini, nanti mungkin kami juga akan memberikan satu PR untuk Bapak Ibu. Jadi di sini bisa kita bahas bersama yang mana benarnya, yang mana yang tidak benarnya gitu ya. Mungkin itu Bapak. Tetapi untuk fokus dari malam ini kita hanya membahas materinya saja Bapak. Ya, terima kasih. Ya, mungkin Pak Jabid silakan. Masih mengangkat. Tapi kalau boleh jangan ada PR Ibu Panitia. Kalau PR malah nggak ada yang ikut nanti. Iya, padahal iya. Ini pelatihan orang dewasa kan. Ini pelatihan dewasa tidak beban. Jangan kasih PR lagi. Tapi beban banyak nih, bos. Bos. Iya, kan? Betul kan? Tapi Bapak kan pengennya belajar, tapi Bapak pengen guru-guru kita belajar gitu kan. Beban. Kerja boleh saya beban juga. Oke. Iya. Tuntas. Jadi kerjanya keras, kerjanya ikhlas, kerjanya cerdas, kerjanya tuntas. Jadi nggak ada beban belakang. Ada banyak sekali pekerjaan. Ya, benar. Dipahami orang dewasa. Jadi jangan dibuat seperti anak-anak lah. Ya, silakan. Baik, Pak. Terima kasih Ibu. Sedikit lagi nanti kita sambung, ada ini nanti baru kita buka diskusi. Kita nggak lama lah kan. Mungkin saran untuk panitia kalau boleh jangan malam minggu, sayang juga teman-teman kan. Nanti yang malam minggu ubah diganti malam lain gitu. Ya, baik Pak. Ini karena untuk berikutnya ya, untuk berikutnya. Oke. Kita sambung. Ini contohnya untuk pelajaran bahasa Indonesia Ibu Bapak terkait dengan elemen menyimak. Tadi di depan bahwa TP itu ada 2 komponen utama, yaitu kompetensi dan konten. Nah, di sini
ini untuk fase B. Fase B berarti untuk kelas 3 dan 4. Iya, elemennya menyimak. Karena di bahasa Indonesia kan ada menyimak, kemudian membaca dan membaca, berbicara, kemudian presentasi, menulis. Ada empat elemen. Itu nanti Bapak Ibu dicermati di BSKP nomor 033 ya. Nah, ini contohnya untuk elemen menyimak. Ya. Peserta didik mampu memahami ide pokok suatu pesan lisan, informasi dari media audio, teks oral. Teks oral itu teks yang dibacakan dan atau didengar. Dan instruksi lisan yang berkaitan dengan tujuan komunikasi. Nah, Bapak Ibu, ini kan satu paragraf untuk aspek elemen menyimak. Nah, kalau ditulis semua nggak ada bedanya antara CP dengan TP kan? Iya, benar. Nah, jadi kita harus lihat dulu kompetensinya apa Bapak Ibu di sini. Memahami. Iya, mampu memahami ya. Ya, Nah, jadi yang pertama, misalnya TP yang pertama, peserta didik mampu memahami ide pokok suatu pesan lisan. Nah, satu, memahami ide pokok informasi dari media audio. Media audio itu misalnya diputar ya, radio atau rekaman gitu kan. ya, Pak. Memahami ide pokok teks oral dan instruksi lisan yang berkaitan dengan tujuan komunikasi. Jadi ada berapa TP, Ibu-ibu dan Bapak? Ada 3. Ada 3 ya. Yang Ya. pertama, peserta didik mampu memahami ide pokok suatu pesan lisan. Itu 1. Ya. Yang kedua, mampu memahami ide pokok informasi dari media audio. Berapa? 2. Peserta didik mampu memahami ide pokok teks oral dan instruksi lisan yang berkaitan dengan tujuan komunikasi. Ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, dari paragraf 1 paragraf CP elemen menyimak ini bisa menjadi 3 tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, dan seterusnya ini untuk bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, tadi bahwa ketika Bapak Ibu menyusun TP berdasarkan CP, itu merupakan hal yang pokok Bapak Ibu menyusun ATP. Kenapa? Karena ATP itu hanya menyatukan TP-TP yang sudah disusun dari awal sampai akhir satu fase disatukan. Namanya ATP. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian, jadi disatukan. Tentu nanti ada pemisahan apabila kelas 1 dan kelas 2 kontennya berbeda, silakan nanti makanya dalam penyusunan ATP itu harus berkolaborasi. Fase A itu guru kelas 1 dan kelas 2. Fase B guru kelas 3 dan kelas 4. Fase C guru kelas 5 dan kelas 6. Bagi seperti yang disampaikan Pak Jabid itu PSP angkatan kedua berarti baru kelas 1, 2, dan 4, 5. Pak Jabid akan menyelesaikan nanti di tahun ajaran 2024-2025. Baru nanti di bulan Juli 2024, PSP 2 ada 4 sekolah itu, SD 19, SD 4, 36, dan 37. Nah, itu nanti kelas 3, 6 sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi untuk Banda Aceh tahun ini baru 4 sekolah SD, yaitu SD 24, SD 26, SD 54, dan SD Fatih ya, tempat Ibu Emi yang ada di Lamlagang. Baru 4 sekolah, berarti tahun ajaran ini 2023-2024 mereka clear semua 100% menggunakan kurikulum Merdeka. Sementara untuk Kota Banda Aceh
Saya kurang melihat kalau kemarin ada teman dari Aceh Utara yang hadir di sini. Tapi saya nggak melihat hari ini ada dari luar. Nampaknya dari Banda Aceh semua ini. Ya, kalau kemarin ada dari Kuta Makmur Aceh Utara. Oh ada Pak Isa nih. Maaf Pak Isa nih, Pak Isa sudah masuk, sudah hadir dari Kota Makmur Aceh Utara. Itu. Ya, oke. Ya, terima kasih atas kehadirannya Pak Isa. Nah, ini yang paling jauh ya. Oke, jadi kembali Terima kasih. terkait dengan ini bahwa kekuatan dalam penyusunan ATP adalah bagaimana kita menurunkan CP ke TP. Nah, setelah itu baru disusun jadi satu. Nah, selanjutnya, kalau ada pertanyaan Ibu Bapak, apakah ATP ada format tersendiri, format baku? Saya katakan tidak ada, Ibu Bapak. Tidak ada format yang menyatakan kalau ATP itu kolom ini, nggak ada. Semua diserahkan pada kreasi Ibu Bapak. Kalau ada penomoran, silakan. Ada yang pakai kode, misal pada matematika pertama unsur bilangan pakai B. Misalnya B1, B2, B3, B4. Berarti bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3, bilangan 4. Nah, kemudian nanti pada unsur aljabar A1, A2, A3, A4, dan seterusnya. Itu silahkan, itu pengkodean. Tapi apabila Bapak Ibu mau bilangan dimulai 1-1, artinya bilangan itu elemen pertama, kemudian aljabar elemen kedua, berarti kalau bilangan 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, silahkan. Nanti ketika aljabar sudah elemen kedua, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, silahkan. Jadi pengkodean itu diserahkan ke Ibu Bapak mana yang lebih mudah. Cuman yang kita harapkan di sini, karena analogi dari ATP itu seperti, tapi bukan silabus, seperti silabus, tapi bukan silabus Bapak Ibu. Jadi harapannya nanti ada waktu yang tertera di dalam ATP. Nah, ini saya tayangkan sedikit Bapak Ibu. Ya. Nah, ini Bapak, ini cara kita menyusun juga boleh seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah selesai disusun dari A sampai Z, bisa Bapak Ibu buat kolom seperti ini. Elemen, CP, TP, kemudian kelas berapa. Pak, tambah waktu, tambah lagi silakan. Pak, kelas ini enggak usah, kelasnya taruh di atas saja. Boleh. Kenapa? Karena seragam, kan nggak perlu kolom, kan sama kelasnya. Nah, misalnya langsung di atas identitas menjadi seperti ini Bapak Ibu, seperti ini. Misal alur tujuan pembelajaran, mata pelajaran, kelas berapa, elemen, CP, TP, semester berapa. Pak, tambah 1, apa kira-kira yang penting sekali 1 tambah Bapak Ibu? Materi. Waktu, alokasi. Alokasi, misalnya TP ini untuk berapa jam pelajaran. Bapak Ibu untuk menentukan alokasi waktu, Bapak Ibu harus menganalisis dulu hari efektif yang tersedia dalam 1 semester. Setelah dianalisis dapat jumlahnya berapa, katakan kita distribusikan ke berapa jumlah TP. Nah, ini juga fleksibel. Berapa jumlahnya tidak sama antara satu guru dengan guru yang lain, tidak sama. Gitu, karena tergantung kepada keluasan dalam merumuskan TP itu sendiri, Bapak Ibu. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Kalau terkait contoh nanti saya sampaikan di grup saja, karena kekuatannya di sini apabila Bapak Ibu sudah bisa menurunkan CP ke TP, persepsi saya Bapak Ibu sudah bisa membuat ATP. Kenapa? Karena tinggal menyusun aja, mengurutkan, baru jadi ATP. Jadi kekuatannya di sini adalah bagaimana kemampuan Bapak Ibu dalam menurunkan CP ke TP. Jadi gitu Bapak Ibu. Mungkin demikian. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan Ibu Rida sekitar 10 menit ke depan itu. Ya, baik Bapak.
terima kasih atas semua materi yang sudah Bapak berikan malam ini ya. Insya Allah sangat bermanfaat ya bagi kita semua untuk guru-guru yang ada di Banda Aceh dan di luar Banda Aceh. Untuk itu kami berikan kesempatan untuk Bapak Ibu guru untuk bertanya terkait bagaimana tentang CP, ATP, dan TP gitu ya. Untuk kepada Bapak Ibu saya persilakan, ada yang mau bertanya silakan raise hand. Kita mulai dari sekarang. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Ya. Ayo, ada lagi bertanya? Ya. Tadi Pak Jabir. Kayak kita praktek dulu lah Bu, nanti baru tahu di mana. Ya. Masih penasaran sama prakteknya Pak. Bapak harus buka layar. Ya, Ibu Dewi Karmila, gimana praktek? Ya. Pak, kami praktek dulu di sekolah. Oh gitu. Oh gitu, boleh. Jadi karena memang ada dua ini Bapak Ibu, memang kita kalau secara daring seperti ini ya kami maklum ya, artinya apa? Karena komunikasi timbal baliknya kan kurang ada kesempatan. Nah, walaupun Bapak Ibu bertanya, saya menjawab, cuman kurang pas kalau tidak secara luring kan gitu kan. Nah, ini saran Pak Isa dari Aceh Utara, paparannya diminta dikirim. Nah, nanti kami kirim Pak Isa ya. Oke, terima kasih. Pak Isa, ya. Nanti kita bagi di grup ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu, lagi ada ahlinya nih. Lagi ada ahlinya, silakan bertanya. Mungkin saya mau bertanya sedikit Pak Caswo. Jadi yang saya kalau saya lihat yang sudah Bapak paparkan ini mungkin sangat mudah ya. Sangat mudah dipahami gitu, dan tidak ribet, tidak perlu banyak karena banyak mungkin seliuran. Saya termasuk pamong PPG dalam jabatan, jadi banyak sekali saya mendengar ATP itu orang menganggap ATP itu adalah bukan dari kumpulan elemen CP, TP, dan semester seperti yang Bapak sudah tayangkan ini. Tetapi mereka menganggap ATP itu adalah anak dari TP-TP. Nah, jadi itu mungkin persepsi yang memang harus kita kembalikan ke yang benarnya, Pak. Jadi banyak yang melakukan seperti itu, saya lihat. Banyak yang memberikan masukan seperti itu. Sedangkan setahu saya, seperti yang Bapak jelaskan ini adalah dari elemen, CP, TP, kemudian semester ataupun waktu, itu adalah alur dari tujuan pembelajaran. Jadi di situ mungkin banyak miskonsepsi ya yang terjadi dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran. Itu Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, CP Bapak Ibu tidak perlu susun. Kenapa? Karena CP adalah yang disusun oleh BSKP berdasarkan keputusan BSKP nomor 033 yang terakhir itu. Kita hanya diminta menyusun TP. Setelah TP disusun, diurutkan jadilah ATP. Bapak Ibu nanti panduan lebih pas sekali Bu Dewi Karmila, nanti kalau paparan saya kurang jelas, itu lihat yang ini. Nampak di kamera kan? Panduan asesmen dan pembelajaran. Nah, ini itu memandu Ibu Bapak terkait kalau CP ada di halaman 11, TP ada di halaman 15, ATP ada di halaman 19, kemudian contoh ATP itu ada di halaman 80. Itu sudah ada contohnya. Menurunkan dari CP ke TP langsung ada di situ. Makanya saya sarankan Ibu Bapak untuk kalau bisa dijilid seperti buku, jadi buku. Ini saya ngambil di grup WA, saya download, saya kulit, saya print, akhirnya dijilid jadi buku, biar enak ditelaah. Jadi apa yang saya sampaikan malam ini semua ada di
panduan pembelajaran dan asesmen. Nah, itu Ibu Bapak. Akan lebih bagus lagi melalui kepala sekolah. Ini satu lagi terkait dengan yang keputusan BSKP 033. Nah, itu di print, dijilid jadi sebuah buku, jadi dokumen. Cuman saran Ibu Bapak, ketika Bapak Ibu mengeprint terkait dengan CP ini, jangan nanti Bapak Ibu kasih file suruh print. Nanti karena kalau di print semua sampai 2.500 lebih. Ya. Akan mubazir. Kenapa? Karena di situ ada dari SD sampai SMA, SMK. Jadi harus dicermati, dari PAUD juga ada. Jadi dicermati yang di print itu khusus untuk SD saja, yaitu fase A, B, dan C. Itu satu. Kalau Bapak Ibu mengambil di PMM itu ada CP yang sudah dalam satu buku. Artinya dalam satu buku khusus untuk bahasa Indonesia 1 jilid buku. Khusus untuk matematika 1 jilid buku. Jadi gitu. Walaupun satu buku Bapak Ibu, karena di buku itu fasenya dari A sampai F. Nanti Bapak Ibu ngeprintnya cukup dari A sampai C. Nah, gitu. Nah, ini jadi yang itu untuk penunjang. Karena apa? Itu CP-nya. Tapi untuk Bapak Ibu menyusun, itu buku panduan pembelajaran dan asesmen, tolong Bapak Ibu miliki. Itu akan sangat membantu Bapak Ibu. Saya juga bisa seperti ini, kebetulan membaca dulu. Cuma Bapak Ibu kalau sudah membaca lebih jelas. Kebetulan saya lebih duluan membaca barangkali gitu. Mungkin demikian, Bu Rida. Halo? Ya baik Bapak, terima kasih. Ya. Mungkin gini Bapak, jadi biar ibu-ibu nggak bingung ya, boleh nggak Pak saya share satu contoh ATP mungkin ya, yang boleh, sudah boleh. Berarti saya tutup dulu Bu ya. Saya tutup dulu ya. Jadi kita lihat di mana letak mana kompetensinya mungkin, mana materinya gitu ya, Pak ya. Oke, silakan Pak. Bentar ya Bapak Ibu. Mungkin saya harus tutup kamera dulu biar nanti nggak terganggu jaringannya. Ya. Ya, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Belum Bu. Belum ya? Jaringan di saya Pak. Ada. Oke, baik Pak. Nah, di sini kan saya sudah coba membuat alur tujuan pembelajaran matematika ya. Untuk ini saya buat di untuk semester 1 sampai semester 2. Ini contoh saja Bapak. Misalnya tentang bilangan seperti yang Bapak sebutkan tadi ya. Iya. Iya. Jadi di sini kompetensi yang saya turunkan kan hanya 2 Bapak. Tetapi TP-nya itu keluarnya banyak gitu. Saya mungkin menelaah sesuai dengan materinya. Karena kan ada untuk yang menunjukkan itu di situ ada menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan, itu bilangan cacah sampai 1 sampai 20. Kalau di dalam saya sesuaikan dengan buku, ada yang di awal itu dari 1 sampai 10, mungkin yang keduanya ada yang 1 sampai lebih dari 10 gitu. Jadi tujuan yang saya uraikan di sini kan banyak Pak. Ini sesuai dengan yang apakah ini dibolehkan atau bagaimana Bapak? Ya, baik Bapak Ibu, ini kan kita sama-sama belajar. Untuk kompetensi dan materi, ini sebenarnya ini hanya cara kita untuk menyusun TP. Tapi ketika kita sudah menjadi ATP, saya mungkin tidak menyarankan untuk diletakkan sebagai bagian dari ini apa? ATP. Jadi cukup elemen, CP, tujuan pembelajaran, kode TP boleh silahkan,
Ini alokasi waktu. Jadi yang kompetensi dan materi itu hanya strategi dalam menyusun. Itu satu. Yang kedua, ada kompetensi yang belum masuk, Ibu. Coba kita lihat sama-sama. Di sini menunjukkan sudah masuk, menunjukkan pemahaman. Kemudian peserta didik melakukan operasi. Melakukan operasi itu belum kompetensi masuk kan? Belum masuk. Gitu. Kemudian operasi penjumlahan menggunakan benda konkret, menunjukkan sudah pemahaman terus keseluruhan. Iya, udah. Hanya satu aja. Satu aja yang belum masuk kompetensinya ya. Terkait dengan ini sudah bagus Ibu Rida. Tinggal misalnya elemen bilangan kan nomor 1, elemen pertama. Kedua misalnya aljabar nomor 2 kan gitu. 21 dan seterusnya itu boleh, silahkan. Nanti Ibu Bapak, saya kalau tidak salah tadi siang atau tadi pagi lah saya melihat buku yang digunakan di salah satu sekolah itu terkait dengan mata pelajaran matematika. Di fase pertama untuk bilangan itu tidak ada perkalian. Benar. Kalau saya tidak ada perkalian, tapi di buku kelas 2 sudah ada perkalian. Inilah Bapak Ibu, kita harus bijak-bijak di dalam menelaah. Artinya apa? Buku teks tidak mesti diajarkan sepenuhnya. Tetap buku teks itu sebagai referensi. Jadi konten materi harus dilihat di CP. Ada nggak perkalian? Kalau nggak ada perkalian di CP, jangan diajarkan pada fase A ini. Saya kebetulan menelaah pada ini, saya buka ya fase A untuk matematika. Untuk matematika, saya cermati, Bapak Ibu bisa mendengar barangkali walaupun nggak diinikan. Saya buka fase A, bilangan fase A ya. Fase A untuk bilangan. Ini Bapak Ibu coba ya. Peserta didik menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan pada bilangan caca sampai dengan 100. Mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, serta melakukan komposisi dekomposisi. Ya, masih bilangan. Peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan benda-benda konkret banyaknya sampai 20. Peserta didik menunjukkan pemahaman pecahan sebagai bagian dari keseluruhan melalui konteks membagi sebuah benda atau kumpulan benda sama banyak. Pecahan yang diperkenalkan hanya setengah dan seperempat. Berarti pecahan itu hanya setengah seperempat, itu pun harus dengan benda konkret. Jadi tidak ada sepatah kata pun terkait perkalian di sini. Jadi tolong, kalau ada ibu-ibu dan bapak di sini yang hadir sebagai guru kelas 2 dan di pelajaran matematika buku teksnya ada perkalian, jangan diajarkan dulu perkalian. Karena di capaian ini tidak diminta perkalian. Nanti bisa saja di kelas 3 perkalian itu. Kebetulan saya tadi membaca itu buku, melihat buku matematika. Mungkin dengan buku-buku yang lain begitu Bapak Ibu, bahwa yang menjadi referensi utama adalah CP. Mungkin demikian Bu Rida ya. Oke, baik Bapak. Terima kasih. Jadi saya stop share ada aja lagi? Pak ya. Ada Ibu Bapak? Kalau nggak ada, mungkin ada ini malam minggu, mungkin ada sisa waktu Bapak Ibu yang mau jalan-jalan. Sebelum saya padai, sebelum saya padai, kalau ada jarum yang patah, kalau tidak ada, jangan dicari-cari. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf sepenuh hati. Teh hijaunya bagi-bagi Bu Nurul Aini ya. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih kembali Bapak. Terima kasih Pak Caswo. Terima kasih Pak Caswo. Terima kasih Pak.
Iya. Selalu buat Pak Indra. Amin. Yo. Oke. Baik, Bapak. Oke. Baik. Kami apa lagi? Kami izin ya. Ya, ada yang mau bertanya Ibu? Sebelum Oke, ada yang mau bertanya Bu Vera ini kayaknya. Oh ya udah boleh. Jangan lupa dikirim boleh. absennya. Silakan Bu Vera. Bu Vera ya Nasir. Itu mengangkat tangan sepertinya Bu Vera. Ataupun tidak sengaja mungkin ya Pak. Iya mungkin nggak sengaja. Ini Pak Hera yang ada Pak Hera. Pak Hera. Terima kasih. Oh, ya. Oke. Ya. Pak Hera. Ya. Pak Vera masih mute itu ya. Suaranya Pak, suaranya nggak ada tuh. Mungkin didokumentasikan sebelum ditutup Bu Rida. Ya baik Bapak, saya mohon Bapak Ibu membuka layar kameranya. Kita dokumentasikan. Oh iya Pak. Di sini mati lampu. Nggak nampak kameranya. Ya, oke. Yang hidup aja, yang hidup. Yang hidup aja Pak, nggak apa-apa. Yang hidup aja. Oke. Silakan Bu Rida didokumentasikan. Ya, oke. 1, 2. Untuk merompongnya. Oke, bagi-bagi Pak Indra ya. Yang digoreng bagi-bagi Pak Indra. Baik. Martabak. Pak Indra, Pak Mukri ini. Sama guru harga nih. Ya. Mantap. Makasih Pak. Yo. Pak Faisal tanya, Pak Faisal. Mohon dikirim link absennya. Oh iya. Nanti di akhir pasti dikirim Pak. Usahakan mungkin ya. Baik Bapak Ibu. Ini terima kasih. Pastinya mohon maaf apabila mungkin mengurangi waktu Bapak Ibu malam ini. Insya Allah akan malam-malam weekend Bapak Ibu ya. Saya mohon maaf karena memang ini tidak sesuai rencana Bapak Ibu. Kami melakukan ini kan perlu pendaftaran di PTM. Kami daftar harinya bergeser, makanya nyampe lah di malam ini. Baik, untuk Bapak Caswo atas semua materi yang sudah Bapak berikan, insya Allah sangat bermanfaat bagi semua. Saya dan saya maaf bila saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai malam minggu. Selamat bertemu malam minggu Bapak Ibu dengan waktu yang tinggal 2 jam. Terima kasih. Ada yang sudah bermalam minggu dulu. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Emang tak boleh jempol kan bagi-bagi. Pak Indra udah bisa goreng martabak kembali Pak Indra. Pak Indra bagi-bagi martabaknya Pak Indra kirim kemarin Pak Indra ya. Bentar lagi kami merapat Indra. Kami makan di sana ya. Pak Vera kenapa? Absennya akan dikirim ke grup ya Bapak Ibu. Absennya mana Bu Rida? Absennya. Terima kasih banyak. Di grup di WA Oke. Terima kasih Bu. Izin keluar ya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang mau keluar boleh diizinkan silakan Ibu. Tapi ada yang masih yang perlu diperbincangkan lagi.
Kayaknya ada yang mau diincarkan. Oh, CP. Lagi bingung sama CP. CP. Ada yang baru bergabung ini. Baik itu udah buat ada. Gimana Bu Neti? Iya Rida, yuk kita keluar. Yuk keluar jalan-jalan. Ibu-ibu nih nggak ada yang ke tempat si Indra, yuk. Ya, Pak Indra jualan di mana Pak Indra? Indra jualan di mana? Ya malam minggu merapat terus Solong. Malam minggu merapat terus Solong. Di mana? Solong mana Pak? Solong Premium. Daerah mana tuh? Saya nggak tahu Solong Premium. Turun jembatan. Aizan. Oh, di situ ya. Kali gabung Aizan. Yang ada muncul nih. Banyak Madiana kalau ada. Banyak mana Jabang Sel. Ya, mana Pak Raja Ponsel? Bu Aiza Ponselnya melarikan lagi. Oke. Ya. Itu mungkin saya undur ya, pamit ya. Nanti terima kasih Bapak Ibu. Selamat berjumpa lagi di malam tanggal 27 ya. Terima kasih izin. Terima kasih sama-sama Rida. Assalamualaikum. Kau mana? Ada sepi. Bancu ya.